apalagi ke masjid nggak kuat. Boro-boro bicara mendengar pun susah. Walaupun azan terdengar oleh kita, masya Allah, susah banget untuk terdengarnya. Karena apa? Tubuh kita kosong, rohani kita kosong, nggak ada makanan sama sekali. Ayo rekan-rekan semua, kita isi rohani kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, salawat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dua hal yang akan menyelamatkan kita di dunia ini. Yang pertama, kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mungkin dijauhkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengingat dua hal tersebut. Jangan mentang-mentang ntar kita mah taubatnya nanti kalau udah tua. Jangan, karena apa? Umur tidak ada yang tahu. Kita harus perhatikan dan persiapkan akhir hayat kita. Apalagi masya Allah, subhanallah, luar biasa di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh luar biasa sekarang. Segala apa juga ada. Ya. Ayo rekan-rekan semua, kalian adalah penerus bangsa. Kalian adalah perisai kampung ini. Jika akhlak kalian bagus, insya Allah kalian semua kampung ini akan terbawa bagus. Akan sinarnya akan terasa, terlihat oleh orang lain. Karena apa? Anak-anak mudanya bagus, rajin-rajin ngajinya, rajin-rajin sholatnya, baik sama orang tuanya, nggak pernah ngelawan, nggak pernah ngebohong, apalagi melotot sama orang tuanya. Akhlaknya bagus. Karena apa? Mengikuti kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kampung ini akan mempunyai sebuah cahaya, sebuah sinar yang sangat luar biasa. Karena apa? Para pemudanya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau pemudanya santai baik, gak mikirin yang lain, itu udah ada orang tua ini, ngapain kita mah, gak peduli. Ada maulid santai-santai baik, kayak seakan-akan kita ini bukan umat Islam, cuma sebagai seorang penonton, bukan seorang pemain. Saya mau tanya, ketika rekan-rekan nonton bola, kira-kira kaki gatal nggak pengen main? Ketika nonton bola nih, ya itu bola nggak mau masuk, gatal nggak kita sebagai penonton main? Gatal. Pasti apa? Kita pingin jadi seorang pemain. Seandainya ya Allah, seandainya kalau saya itu udah tinggal nembak doang, kayaknya cool tuh. Pasti gatel pengen main. Ya. Ayo rekan-rekan semua, ini agama Islam, agama kita. Kita dilahirkan sebagai umat Islam. Hidup pun kita harus membela agama Islam. Jangan diam. Bangkit para pemuda, bangkit. Ini jangan sampai nanti agama Islam, masya Allah, di luar sana agama Islam dilecehkan, dihina. Saya yakin kalau rekan-rekan diem baik, gak peduli sama kampung kita, gak peduli sama guru-guru kita, saya yakin kampung ini akan seperti kampung-kampung yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, rekan-rekan, ayo isi rohani kita ini, ruh kita ini dengan makanan-makanan yang baik. Zikir kepada Allah, selalu bersyukur. Ya, jangan sampai nanti Abi nelpon pura-pura nggak diangkat, pura-pura Abi maaf ya tadi handphone dicas, padahal mah handphone nggak pernah ketinggalan. Abi WA dilihat dong, jadi wah ini Abi kayaknya nih
pasti suruh ngaji nih. Ya, karena apa? Kalau dalam tubuh kita, rohani kita ada isinya, ya Allah ini Abi ngajak ngaji nih ya, Masya Allah, seharusnya aku nih yang nanya, Bi ngaji kapan? Ini malah Abi yang ngajak ngaji. Tuh, yang tubuhnya ada ruhnya kebaikan, ruhnya ada makanan, ruhnya ada isinya. Terkatuk hatinya, jalan ke majelis taklim. Sambil jalan lihat teman di pinggir jalan, di pertengahan jalan diajak, ayo ngaji dulu. Ntar abis ngaji baru nongkrong lagi. Kan ajib anak muda seperti itu. Ya, kami bukan berarti ranting dari Sababul Khair ini bukan berarti kami mengajak kalian harus mengikuti ranting, masuk ranting, bukan. Kami di sini berdakwah, mengajak rekan-rekan menuju jalan kebaikan, mengajak rekan-rekan mencintai kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Satu-satunya manusia yang bikin hati kita tenang, yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar adalah beliau, yaitu manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mentang-mentang ngaku saya mau lahir ke Islam, pokoknya mah KTP saya juga Islam, pokoknya mah udah aman. Belum. Kalau kita tidak mencintai Sayyidina Muhammad, ya nanti Sayyidina Muhammad pun akan melupakan kepada kita. Ngaku-ngaku 1000 kali kita, ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah, saya juga dilahirkan Islam ya Rasulullah, KTP saya juga Islam, kalau nggak percaya mah lihat KTP saya ini ya Rasulullah, Islam, murni Islam. Tapi nggak sholat, nggak ngikutin akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak akan mengakuinya. Lasta min ummati, kau bukan umatku. Ayo rekan-rekan semua. Pak Ustadz, saya mah malu Pak Ustadz kalau nanya sama Abi teh, malu di depan teman-teman. Karena apa? Saya belum bisa baca Pak Ustadz. Sekarang zamannya canggih, ini apa? Handphone. Kalau malu sama teman-teman lewat handphone, Abi saya mau bertanya, saya minta tolong tuliskan bacaan tentang wudu. Jangan gengsi, karena apa? Buat menyelamatkan diri kita. Malu sama teman, langsung japri sama Abi. Ya, Abi minta doa tentang wudu, Abi minta doa tentang tahiyat. Abi, saya nggak bisa tahiyat ini, bingung. Ntar kalau pacar saya nanya, saya bingung. Ya, saya mau ngomong apa Abi? Seandainya nanti saya suruh baca tahiyat, sedangkan laki-laki itu adalah seorang pemimpin dunia akhirat. Mana dunia akhirat? Ketika menjadi seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga, bukan hanya menafkahi doang. Laki-laki ini diperintahkan oleh Rasul mencari nafkah. Yang kedua, bantu istri di rumah, masakin, nyuci, yang ke warung, yang ke pasar, itu suami seharusnya. Dan yang ketiga, suami harus memperhatikan sholatnya kepada istri. Kalau istrinya nggak sholat, maka suaminya yang duluan masuk neraka. Kira-kira berat apa enggak? Berat nggak tanggung jawab kalian? Berat, sangat berat. Makanya kalian ini adalah pemimpin dunia akhirat. Kalau dalam tadi 3 hal kalian bisa melaksanakan, insya Allah kalian akan menyelamatkan keluarga kalian. Bahkan Allah sering
sering mengingatkan kepada kita, bu anfusikum wa ahlikum nar. Allah sering mengingatkan, cuman kita nggak paham. Jaga diri kamu semua, jaga diri kamu semua dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu udah cukup buat seorang laki-laki. Tanggung jawab seorang laki-laki. Istrinya di Facebook wajahnya terlihat oleh jutaan orang. Yang dosa siapa? Suaminya. Saya bukannya fanatik sama Facebook, bukan. Memang saya nggak punya Facebook, ya. Tapi saya usahakan kepada rekan-rekan majelis taklim, jika kita ingin memasang foto kita, jangan wajah kita yang asli. Karena apa? Akhwat itu wajahnya aurat. Sebanyak orang melihat kita, sebanyak itu dosa kita akan terus bertambah. Bahkan malaikat pun bertanya ketika Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan, bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Allah, apa yang terjadi sama wanita ini ya Allah, sampai wanita ini berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahu saya ini wanita di dunia baik banget, baik buat sama orang, nggak pernah punya musuh, baik banget, baik sehari-harinya baik, selalu senyum, tingkah lakunya baik, sholatnya nggak pernah ketinggalan, sholat sunatnya nggak pernah ketinggalan, sedekahnya pun nggak pernah ketinggalan, luar biasa akhlaknya baik, semua ibadahnya baik. Namun kenapa wanita ini berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang terjadi? Malaikat menjawab, ya Rasulullah, ini adalah umatmu ketika di dunia dia berjalan wajahnya tidak ditutupi sehingga para laki-laki melihatnya, sehingga semua laki-laki melihatnya sepanjang jalan. Disitulah dosa dia selalu bertumpuk sampailah dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hati-hati rekan-rekan yang punya pacar, ya. Kalau foto berdua jangan dipasang di status, ya. Ya, karena apa? Orang banyak yang lihat, ya. Berarti kita melihatkan aurat kekasih kita kepada orang lain. Kita tidak menyelamatkan, kita tidak menyelamatkan kekasih kita, bahkan kita menjerumuskan orang yang kita cintai. Sekarang mah gampang. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya, supaya ciri sekarang kan ada, ya, yang namanya aplikasi kartun. Ada nggak? Aplikasi kartun ada tuh. Apa namanya ya? Bukan stiker, kalau stiker macam-macam tuh. Wajah kalian tetap sama tapi kartun, bukan kalian asli, ya. Animasi namanya. Aplikasi apa namanya tuh ya? Ada dua. Ya. Ya. Lebih baik itu kalian pasang foto kartun atau yang lainnya. Itu lebih baik daripada kalian memberikan aurat kalian sama orang lain. Paham? Saya bukannya fanatik sama rekan-rekan pemuda-pemudi, bukan, demi Allah. Saya hanya menyampaikan. Kalau nggak saya sampaikan, saya yang dosa. Ustaz, itu kan aurat Ustaz, kok nggak dikasih tahu? Berarti saya yang masuk neraka duluan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, ya. Boleh pasang
status kalian, wajah kalian tutup. Biasanya suka ditutup tuh. Ya, tutup dengan apa, Be? Ya. Biasanya tutup dengan apa? Apa? Sama apa namanya? Sama lope-lope. Ya, tutup wajah kalian. Ya, jangan sampai banyak orang yang melihat. Ya, karena aurat akhwat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Subhanallah, rekan-rekan semua, ya. Karena kita sangat bersyukur berada di majlis ilmu, majlis taklim. Kalau nggak gini kita nggak tahu. Oh, ini dosa ya. Oh, ini dosa, ini nggak boleh. Kalau kita nggak mendengar, berarti ngajinya nggak dipakai ilmunya, nggak diamalin. Ah, Pak Ustadz mah segala melarang-melarang, ya. Padahal saya kan baru aja bisa dandan, bisa pakai make up, baru aja saya banyak kenalan, ya. Hayo rekan-rekan semua, kita gunakan media sosial ini dengan baik, berdakwah, ya. Kita berdakwah di medsos, mengajak kebaikan, ya. Share yang baik-baik, jangan share yang buruk-buruk, ya. Karena luar biasa di zaman sekarang, ya. Banyak orang tua yang sangat ngeri, ketakutan ketika anaknya megang pisau yang sangat tajam, tapi mereka membiarkan anak-anaknya memegang handphone, padahal handphone itu lebih berbahaya daripada pisau, lebih tajam daripada pisau. Luar biasa. Hati-hati rekan-rekan semua, ya. Gunakan handphone ini, media sosial ini dengan yang baik-baik, ya. Mengajak teman-teman, ya. Apalagi kalau pas jadwal pengajian YRB misalkan, Kang Abai, ayo rekan-rekan pasang apa pamfletnya, ya, dipasang, disebar rekan-rekan. Teman-teman pada datang, pada melangkahkan kaki ke majelis taklim, sebanyak langkah mereka pahalanya kita kebagian. Amin Allahumma amin. Tapi terkadang nih, ini mah disebabul Mustafa, ya, yang nge-share-nya nggak ngaji. Ini namanya mengajak orang kebaikan, tapi dirinya sendiri masuk neraka, ya. Bahasa kasarnya calo, ya nggak? Kalau calo, ayo Bu, salah benak, naik, giliran orang udah penuh dia nggak naik, ya. Tugasnya nge-share, ayo ngaji, jangan lupa tapadol malam hari ini, tapadol, jangan lupa tapadol di musola Nurul Islam, ya. Ternyata yang ngomong tapadolnya nggak ada, ya. Kira-kira ngaco nggak ini orang? Pasti ngaco ini orang. Ayo ke masjid, ayo ke masjid, sholat berjamaah masjid. Dianya sendiri nggak ke masjid, ya. Kira-kira ngaco nggak ini orang? Ngaco, ya. Ayo rekan-rekan semua, memang benar tadi kata Abi, kalian ini egonya masih tinggi, anak muda, ya. Jiwanya, darahnya masih kental, belum encer, belum, ya. Karena apa? Belum menikah. Kalau udah menikah pasti darahnya encer, ya. Kalau anak muda itu darahnya masih kental, masih rentang, masih goyang. Tapi saya yakin kalau kalian disibukkan kegiatan kalian di majelis taklim, di majelis ilmu, di kegiatan-kegiatan kebaikan yang lainnya, sosial yang lainnya, insya Allah kalian akan menjadi seorang pejuang Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Yang punya matanya mangga, ya, atau nanti di rumah yang punya kitabnya bisa dibuka kembali, ya. Kemarin sampai Arkanul Islam,
Sekarang kita membahas arkanul iman. Punten guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahumullah wa nafa'ahum min ulumil. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ilaiki iku pasal sawiji. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman iku sittatun nanam. Antuk nina sawiji nyentoh ngiman akan ingsun billahi kalawan Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikat Allah wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan piro-piro rasul ya Allah wa bil yaumil akhiri lan kalawan dina kang akhir wa bil qadari lan kalawan besi ke qadar khairihi lan alusna qadar wa syarrihi lan ala-alane qadar minallahi saking Allah ta'ala hale maha luhur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini suatu pasal menerangkan tentang arkanul imani. Kemarin rukun Islam, sekarang rukun iman. Ya. Ikusittatun itu ada 6 perkara rukun iman. Kita harus tahu sebagai umat Islam. Rukun Islam ada berapa teh kemarin? Rukun Islam ada berapa laki-laki? Ada berapa? 5. Jawab yang kencang, jangan malu-malu. 1. Yang akhwat diam dulu, yang akhwat. Ini khusus laki-laki. Rukun Islam ada berapa? 4 apa 5? Mana sini? Ada yang 4, ada yang 5. Nggak kompak nih bapak-bapak nih. Ya. Sekali lagi, rukun Islam ada berapa? 5. Harus tahu. Tadi tanya sama orang Kristen, ente Islam, rukun Islam ada berapa? Waduh, saya lupa lagi. Ya, jangan. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita sering-sering mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau setiap hari kita enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita bukan umat Islam. Contoh, di dalam sholat ada enggak syahadat? Ada. Kalau kita enggak sholat sehari semalam, berarti kita tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bukan orang Islam. Ya. Di dalam sholat, misalkan sholat subuh 1 kali tahiyat, berarti kita syahadatnya satu kali. Karena dalam sehari kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, 9 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. 9 kali. Sesuai dengan hitungan adalah 9 wali songo. Tuh, angka 9 yang ganjil, yang baik. 2 kalimat syahadat dalam 1 hari 1 malam 5 waktu adalah 9 kali. Kita buktikan.
Subuh berapa kali syahadat? 1. Zuhur 1 tambah 2 3. Asar 2. 3 tambah 2 5. Maghrib 2. Isya 2. Berapa tuh? 9. Kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita bukan umat Islam. Karena syahadat itu adalah suatu keyakinan umat Islam, suatu keyakinan keimanan umat Islam. Karena syahadat itu menyatukan antara hak Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya, ini baru syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat, baru tadi dibahas. Yang ketiga, zakat. Ya, zakat bukan zakat fitrah doang, zakat tuh. Yang keempat, puasa anak muda nih, yang godaannya sangat besar. Mentang-mentang kata Abi, orang yang tidur itu dalam keadaan puasa itu ibadah. Habis sahur tidur, bangun-bangun 5:30. Ya, udah 5:30 mandi, lama banget di kamar mandi. Beres mandi, azan maghrib. Indah bener ini puasa, mantap. Ya, surga dunia. Nah, bener kata Abi ini, orang yang puasa baru tidur itu ibadah. Ya, jangan bukan seperti itu. Ya, ibadahnya kita harus tahu ilmunya. Kalau misalkan habis sahur, kita jangan tidur. Sholat subuh dulu berjamaah. Setelah sholat subuh baru tidur diperbolehkan. Bangun jam 11. Ya, mandi, terus sholat zuhur. Kalau mau tidur lagi. Tapi kita harus amanah kepada orang lain, amanah. Misalkan ada mamah kita atau ibu kita, ibu atau umi atau mami, saya mau tidur nih, ntar pas azan asar tolong bangunin, saya mau sholat asar. Seperti itu. Jangan ngunciin pintu dari dalam. Kunci pintu dari dalam, ngeganggu nih. Ya, tanda seorang datang bahaya nih. Ya, gitu. Jangan mentang-mentang tidur itu ibadah, jangan. Ya, kita harus tahu ilmunya. Karena orang yang banyak berpuasa tapi hanya bisa menahan haus dan lapar, tapi pahalanya nggak ada, sia-sia. Ya, sia-sia. Yang selanjutnya, yang kelima, pergi haji jikalau mampu dalam perjalanannya. Sini, duduk di sini. Gak apa-apa. Kalian tahu nggak? Ini siapa? Siapa tahu? Siapa namanya? Hah? Oh. Pasti kalian, oh masya Allah, ya. Kalian harus sering-sering menyentuh tangannya. Sering-sering menyentuh tubuhnya. Karena apa? Ini ahli surga. Amin. Allahumma amin. Kalian mah sering ngebohong. Sering nggak ngebohong? Sering. Maksiat sering nggak? Sering. Dia mah enggak. Karena apa? Memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering sentuh tangannya. Kalau ingin masuk surga, ini ahli surga nih. Subhanallah. Gak apa-apa kalian ketawa,
Karena apa? Kedatangan ini, orang ini bikin kalian tersenyum, ya. Ini orang bikin kalian tersenyum. Ini orang hebat, ya, luar biasa nih. Tuh, ya. Terus saya aja tersenyum, ya. Amin, Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti ketika beliau ada di surga, mudah-mudahan beliau ini ingat sama kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita kembali kepada pelajaran yang tadi. Yang kelima apa? Pergi haji. Itu mah kalau mampu dalam perjalanannya, kalau sebetulnya kalau kita hitung-hitung, kita anak muda nih sebetulnya mampu. Karena kalian nih contoh kecil, ya, contoh kecil. Misalkan Bang Parel udah kerja, gajinya 1 juta. Bang Parel teh pengen punya motor, ya, akhirnya ngredit motor di bank, sebulannya 500.000, dikali berapa? 3 tahun. Berapa 3 tahun? 36 bulan. Ya. 500.000 dikali 36 berapa? Berapa? Lama ini ngitung ini. Matematikanya di atas rata-rata ini, jadi lama ngitungnya. Berapa? 500.000 dikali 36 berapa? 18 juta. Sedangkan daftar haji itu 25 juta. 25 juta. Jadi kira-kira kalau misalkan kita nabung 1 bulan 500.000, kira-kira mampu nggak? Mampu. Apa tuh? Ya, mampu. Bahkan ada anak muda yang ngambil motor yang sebulannya ada yang 1 juta, ada yang 800.000, ada yang 700.000. Itu kalau dihitung selama 3 tahun sebesar 25 juta, bahkan ada yang 30 juta. Sebetulnya kita mampu sebetulnya, cuma belum ada keyakinan, ya. Belajar dari sekarang, manajemen kita harus baik, kita tata dan kita susun dari sekarang, ya. Kalau kalian mau tabungan, buka rekening tabungan haji, mau 100.000, mau 50.000, tidak terasa suatu saat nanti kalian diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Amin. Allahumma amin. Belajar dari sekarang, buka rekening, tidak terasa suatu saat nanti, ya. Niatkan, ya Allah, saya ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya Allah, berikanlah berkah pada rezeki saya, ya Allah, berikanlah umur saya panjang, berikanlah keistiqomahan dalam beribadah padamu, ya Allah. Berdoa terus, ya. Sekarang kita melanjut yang namanya rukun iman. Nih, kalau kita nggak tahu berarti kita tidak punya iman, bukan orang Islam. Arkanul imani, bermula rukun iman sittatun, itu ada 6. Antu'mina, kita harus percaya billahi, kepada Allah. Percaya nggak kepada Allah? Percaya nggak Allah ada? Percaya, ya.
Allah ada di mana? Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab Allah ada di mana? Hah? Siapa yang tahu Allah ada di mana? Oh, di atas. Gimana yang di atas kita mah? Ya, emang siapa yang di atas? Ya, jangan. Siapa tergantung yang di atas, Pak Ustadz? Yang di atas siapa? Allah. Allah nggak ada di atas. Di mana Allah berada? Wallahu a'lam bimuradi. Kita nggak tahu. Contoh, ini apa? Handphone. Kalian tahu nggak? Ini yakin nggak ada yang bikin? Yakin? Anak-anak akhwat, yakin nggak ada yang bikin ini handphone? Yakin. Tahu nggak yang bikin handphone ini siapa? Hah? Manusia. Sudah pasti yang bikin handphone ini manusia, bukan jin. Kalau yang bikin handphone ini jin, bahaya. Bang Ocha segitu besarnya bisa masuk ke dalam handphone ini nih. Kalau ini handphone yang bikin jin, pasti manusia. Tahu nggak yang bikin adanya di mana, tinggalnya di mana? Nggak tahu kan? Tapi kita yakin bahwa ini ada yang bikin. Begitu juga kita keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Di mana Allah? Wallahu a'lam. Allah itu ada di dalam hati kita jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Allah ada? Adanya langit dan bumi, ya. Adanya kematian dan adanya kehidupan, adanya air dan api, semua itu buktinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kemarau, adanya hujan. Kalau bukan gerak dari Allah, dari siapa lagi? Ya. Tuh. Dilanjut, wa malaikatihi, dan kita harus percaya bahwa Allah itu punya malaikat, punya tentara. Jangan sekali-kali kalian menyamakan mereka, menyamakan malaikat dengan kalian. Kadang-kadang suka ada yang ngaco zaman sekarang. Saya mah punya khodam saya mah setaranya sama malaikat. Jadi kalau Anda mau mukul saya, ntar yang mukul malaikat. Tuh, ada yang ngaco kayak gitu anak muda nih. Hati-hati rekan-rekan semua, belajar ilmu hati-hati. Ya, saya sendiri bukannya sombong, pernah belajar yang lain, tapi jangan kebablasan. Mentang-mentang belajar ilmu kebatinan. Oh, masya Allah, batin saya mah ada yang jaga, para wali yang jaganya. Subhanallah. Orang yang hebat di zaman sekarang ini, orang yang mempunyai kesaktian tapi diam baik. Akhlaknya bagus, tersembunyi, ya, tidak sombong. Karena apa? Luar biasa. Zaman sekarang mah ditampar aja jadi duit, jadi nggak ada yang hebat zaman sekarang mah. Belum lama ini anak muda ada yang ribut, ya, anak muda ada yang ribut, nggak sepele permasalahannya. Dia jalan nggak permisi, ditegur, marah, akhirnya berantem, adu pukul. Akhirnya keluarga dikumpulkan. Terus saudaranya mikut-mikut kumpul, mikut-mikut berantem. Kemudian RT RW-nya pengurus. Setelah itu kemudian kebawa lagi guru-gurunya. Ini muridnya sini, padahal ngajinya di sini nih, di Abi ngajinya. Ya, masya Allah, gurunya panggil gurunya panggil. Setelah gurunya, ini mah nggak bisa diberesin, harus dengan kepolisian dibawa. Subhanallah, luar biasa. Dengan hal sepele
kita menyakiti semua orang. Luar biasa, hati-hati rekan-rekan semua. Karena orang yang hebat di zaman sekarang ini orang yang sering dihina, ditertawakan, tidak membalas. Balasnya dengan senyuman. Itu adalah orang yang hebat. Ya Allah, sabarkan hati saya ya Allah daripada orang-orang yang zalim pada saya ya Allah. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi, dan kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada berapa? Anak-anak akhwat, kitab Allah ada berapa? Ada berapa? 1. Ayo ribut. Barang semua rekan-rekan akhwat, laki-laki diam. Kitab Allah ada berapa? 1. Taurat. 2. Zabur. 3. Yang keempatnya Al-Quran. Kitab Taurat sama Nabi apa? Sekarang laki-laki nih, akhwat sudah menjawab. Kitab Taurat sama Nabi apa? Hujan. Kitab Taurat sama Nabi apa? Nabi Musa. Akhwat, kitab Zabur sama Nabi apa? Sami Daud. Kok baru melotot ngomongnya? Kesel banget kayaknya nih. Ya, kesel banget kayaknya baru melotot. Ya. Kitab Injil, akhwat, Nabi Isa. Yang terakhir Al-Quran, kitabullah, Al-Quran sama Nabi apa? Sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada kitab Allah yang ikutin kitab apa? Al-Quran. Kitab yang lain nggak perlu kita pelajari karena apa? Kita bukan umatnya bukan umatnya nabi-nabi yang lain. Bukan Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Daud. Kita bukan umatnya karena apa? Kita umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus percaya sama Al-Quran. Kita harus belajar tentang Al-Quran, tentang tajwidnya. Ya, kita harus belajar. Jangan, ya Allah, ketika orang tua kita menutup mata yang terakhir baru kita nangis, ya Allah, Masya Allah saya gak bisa baca Quran ini, ya Allah gimana ya Allah. Baru nangis, baru menyesal. Sedangkan orang tua kita sangat mengharapkan doa dan bisa meringankan siksa kubur ketika anak yang soleh membaca Al-Quran dengan tartilnya. Hati-hati rekan-rekan semua. Jangankan Yasin, jangankan surat-surat yang lain, Fatihah. Kalau kita Fatihah baca buat orang tua kita, itu Fatihahnya nggak benar, di dalam kuburnya bukan mendapatkan sebuah siraman yang adem, yang dingin, bukan. Tapi orang tua kita kayak orang mendengar petir di siang hari. Bahasa Inggrisnya jelegar-jelegur. Fatihah kalau bukan dengan tajwidnya, kalau enggak tartil, maka di dalam kubur itu orang tua kita bagaikan mendengar petir. Tadinya niatnya kita buat, aduh Masya Allah, mendoakan, karena kita nggak belajar Fatihah asal-asalan. Ya, subhanallah. Wabil yaumil akhir, kita harus yakin dan percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Kita harus percaya hari kiamat, ya, apalagi
Kalau yang sudah nonton filmnya apa tuh kiamat ya 2012, tapi udah 2020 ini belum kiamat juga ya. Bahkan yang memprediksi kiamat itu 2012 bulan tanggal 12 bulan 12 2012 malah dianya yang meninggal. Kiamat duluan dianya tuh ya. Itu yang apa, yang meramalkan kiamat ya. Di setengah suatu kisah, di salah satu kitab menerangkan kiamat itu datangnya nanti hari Jumat. Hari Jumat. Karena di hari Jumat itu adalah hari rajanya sekalian alam. Makanya nanti trompet ditiup oleh malaikat apa yang sering? Israfil apa Israel? Ada yang ngomong Israel nih. Kangen ya sama malaikat Israel ya. Yang niup trompet siapa? Sangkakala. Itu ketika di zaman para nabi trompet itu sudah berada di bibirnya. Di bibirnya malaikat Israfil. Apalagi sekarang sudah masuk ke dalam mulutnya. Saya bisa bayangkan kalau malaikat itu batuk pasti hancur dunia ini ya. Itu tinggal niup doang, tinggal nunggu perintah dari Allah. Tapi ada suatu keterangan, selagi ada orang yang belajar ngaji, selagi ada orang yang berzikir, selagi ada orang yang bersolawat, selagi ada tangisan seorang bayi, insya Allah kiamat masih jauh. Tapi sekarang kiamat sudah dekat ya, udah dekat. Yang ngaji makin jauh, yang berzikir sudah nggak ada. Contoh, kalau sholat maghrib habis salam, banyakan orang tuanya apa anak mudanya yang ikut zikir, yang ikut wirid? Orang tua, anak muda mah nggak ada ya. Allahumma tas jalan ya, habis assalamualaikum teh serang nggak pulang. Karena apa? Udah janjian sama si teteh mau ngebasok ya, buru-buru takut ketinggalan ya. Subhanallah. Dilanjut, wabil qadari, harus percaya takdir. Harus percaya kita takdir ya. Contoh, pacaran sudah lama, 10 tahun ya, sudah janji berikrar, suatu saat nanti teteh akan saya akhiri dengan apa ya, pokoknya yang manis-manis dah. Jarang ada yang buruk-buruk mah ya. Kalau orang pacaran ada nggak yang ngomong yang buruk-buruk? Nggak ada, yang manis-manis, padahal itu bohong ya, bohong. Pacaran 10 tahun, nggak taunya jadinya sama orang. Harus percaya takdir, jangan ditangisin. Karena apa? Allah sudah siapkan jodoh kita. Walaupun kita paksa, kita culik malaman pertama, kalau kata Allah bukan jodoh, maka orang tersebut tidak bisa kita miliki. Betul? Ya. Kalau misalkan kita diputusin sama cowok, jangan ditangisin
Ya, kalau kita ditinggalin sama cowok, udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, beban saya hilang. Alhamdulillah. Iya, jangan nangis diputusin cowok. Karena apa? Kita harus yakin bahwa suatu saat Allah sudah siapkan cowok yang lebih baik dari orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan ditangisin. Ya Allah Pak Ustadz, saya tuh udah 5 tahun pacaran Pak Ustadz, ternyata dia berpaling Pak Ustadz. Ya, berpaling. Ya, Allah tunjukkan bahwa di hadapan kita selama 5 tahun kelihatan sama mata kita dia adalah orang yang setia, tapi Allah buktikan bahwa orang tersebut adalah orang yang orang yang baik terhadap kita. Ya, kita harus berprasangka baik sama Allah. Ini mungkin gerak daripada Allah. Allah tunjukkan pada saya, daripada nanti saya sudah menikah orang tersebut kelihatan jelek baru, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik masih pacaran, diputusin udah aja, masih banyak cowok yang lain. Nih semua nih pada nganggur nih, pada nganggur semua. Ya, masih banyak, iya masih banyak. Jangan takut, ya, jangan takut kehabisan. Ya. Ya, intinya kita harus percaya takdir, bahwa takdir itu ada, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi maupun takdir yang baik, kejadian yang baik, ya, takdir Allah yang baik. Kita Masya Allah, Alhamdulillah, saya mah dijadikan anak majlis taklim yang sehari-harinya saya ingat berzikir kepada Allah, baca ratib, baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bersyukur ya Allah, Engkau jadikan saya adalah orang yang selalu beristiqomah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Wasyarrihi, dan seandainya pun Allah berikan kita kejelekan atau kekurangan, segalanya kekurangan, misalkan kita sampai saat ini belum ketemu jodohnya, kita jangan ngeluh, jangan putus asa ya Allah. Ya, sampai saat ini saya jomblo mulu ya Allah, tunjukkan apa? Ya Allah, sampai saat ini saya belum punya pacar, teman-teman saya mau udah gonta-ganti pacar ya Allah. Ya, jangan kita berburuk sangka sama Allah. Allah nggak adil. Teman-teman saya jadi orang kaya, sementara saya jadi orang miskin. Ya, kita jangan merasa seujun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang teman-teman yang kaya belum tentu sebahagia saya. Kita harus bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Saya mah nggak bisa nggak punya diberikan apa-apa ya Allah, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho, dan saya nggak bisa kemana-mana karena apa? Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Saya ikhlas dan ridho. Saya bisa jadi beribadah kepadamu ya Allah. Tuh harus kita mempunyai prasangka yang baik, husnuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan wah Masya Allah, Allah benar-benar nggak adil. Ya, saya punya pacar diputusin lagi ya Allah. Jangan, tetap kita optimis pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasakan buruk sama Allah. Ya, kita diberikan musibah, astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus ingat sama Allah. Ini adalah cobaan dan cobaan. Ya, diberikan rezeki yang banyak, kesenangan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah telah baik samaku, sama saya, sama guru saya. Alhamdulillah, guru saya sampai saat ini panjang umur, sehat walafiat,
berkah rezekinya. Tuh berzikir dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, faslun wa makna la ilaha illallah. Insyaallah nanti akan kita lanjut, walaupun yang sedikit ini, satu pasal ini ya menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya dengan yang sedikit ini, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengamalkannya ya, karena sebanyak kalian mengamalkan itu suatu keberkahan buat saya, buat rekan-rekan jamaah, dan mudah-mudahan seluruh jamaah majlis taklim yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim